Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, selamat pagi Bang. Semoga sehat selalu, bahagia selalu dengan keluarga. Dan kepada Bang Saiful juga, Panas juga. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Allah. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya Bang, yang Allah ajarkan kepada saya. Beberapa bulan yang lalu pernah saya buat audio itu Bang di grup WhatsApp Nur Insan. Pernah saya bilang buat audio, kemudian dijawab sama Pak Rumat lah, Bang Rumat yang jawab tentang pengalaman saya itu. Dan saya ingin menceritakan lagi Bang, dengan sambungan yang pernah saya ceritakan dulu dengan di grup Nur Insan itu, yang pernah saya ceritakan dengan Pak Rumat itu tentang perintah yang terlintas sewaktu saya itu dalam keadaan sholat di rumah tante saya itu, masa saya pergi kerja. Ternyata Allah ingin memberikan pelajaran buat saya Bang. Rupanya ada kehendak Allah di situ. Waktu saya itu, kalau saya itu kerja di tempat bos saya itu kan jauh dari rumah saya Bang, itu bos saya itu, kebun bos saya itu. Jadi kalau kalau tengah hari atau sampai waktunya masuk zuhur, saya selalu diperjalankan oleh Allah sholat di tempat tante saya itu. Nah, di waktu itu datanglah perintah itu waktu saya sholat. Doakanlah orang-orang yang di rumah ini, mudah-mudahan murah rezekinya, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan lancar rezekinya, yang halal, begitu Bang. Perintahnya itu begitu. Saya dapatkan itu. Jadi beberapa bulan ini, baru kemarin saya pergi lagi di rumah tante saya itu sholat, dan dia menceritakan pengalaman hidupnya itu selama saya itu pernah meminta begitu sama Allah, karena dia perintahkan begitu, jadi saya hanya mengikut. Begitulah maha besarnya Allah Akbar kalau dia menghendaki sesuatu kepada hambanya. Dan itu pun saya tidak masuk dalam logika. Begitupun dengan tante saya, dia pun tidak tahu. Karena beberapa bulan itu selepas itu Bang, rezekinya lancar. Yang dulunya dia yang ceritakan pengalamannya saya kepada saya itu Bang, saya pun tak tahu, cuma dia yang bercerita begitu. Dia bilang dulunya tuh kalau dia berkebun sedikit-sedikit dia punya hasil baru, tapi sekarang bilang sampai 80 kilo dia punya lada. Itu saya tidak tahu kalau di Endon tuh kira kilo kah, dalam kan dia jual pisang sama cili Bang, cili, tapi pernah dia dapat sampai 80 kilo. Itu dia begitu, dia heran betul karena selama ini tidak pernah dapat begitu. Sampai tante saya itu menangis, begitu bersyukurnya dia, begitu bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih ada kepada Allah karena begitu lancar rezekinya Bang, begitu lancar dia. Dengan sudahlah dia itu banyak dia punya hasil panen cilinya itu, baru kena harga lagi. Lepas itu masa itu harga lada pun kena dia, sampai dia boleh simpan duit tuh. Alhamdulillah, itu semua karena Allah.
kehendak Allah. Sampai berlinang air matanya, dia ceritakan kepada saya. Itu saya pun tidak ngerti, bilang nak, saya pun tidak ngerti, bilang ternyata Allah memberikan saya begini untuk ini juga, murahkan rezeki. Lepas itu tiba-tiba ada orang mau jual mobilnya. Lepas itu uangnya itu cukup mencukupi dengan pembelian mobil itu. Dia beli ya tanpa tanpa cicilan lah, dia cash lah, kalau di sini cash. Mobilnya itu sih bekas juga, cuma ya mahal juga. Alhamdulillah, itulah pelajaran yang saya dapatkan, Bang. Ternyata jika Allah menghendaki sesuatu kepada hambanya itu, insya Allah akan diwujudkan jika ia yang menghendaki. Begitulah luar biasanya kuasanya Allah. Jika ia menghendaki sesuatu kepada hambanya, subhanallah. Allah yang saya ingin tanyakan, Bang, apakah langkah-langkah atau sikap kita atau cara kita supaya Allah itu mengizinkan kita untuk memahami kalam-kalamnya yang terlintas, gitu. Karena yang saya alami itu dua kali itu. Yang saya perhatikan udah 2 kali, ia tidak terfikirkan, ia tidak kita pikir, terus tiba-tiba disuruh ini. Dan ternyata jika ia berkehendak dan kita mengikuti kehendaknya, rupanya Allah ingin menunjukkan kuasanya di situ, menunjukkan kebesarannya kepada hamba-hambanya dipilih, ya Allah Akbar. Karena ini beberapa bulan saja pengalaman ini saya pernah ceritakan tuh. Mungkin itu saja, Bang, yang saya ingin ceritakan, dan saya ingin diberikan lagi inspirasi bagaimana caranya untuk itu mudah untuk menangkap perintah-perintah Allah itu, karena sangat luar biasa jika Allah yang mengizinkan kita untuk memahami perintah-perintah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Aldi? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu tersambung kesadarannya kepada Allah. Amin ya Allah. Jadi itu salah satu ditunjukkan kuasa Allah, ya. Ditunjukkan kuasa Allah untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Memang wilayah ini ya halus godaannya. Bisa kita bilang sebuah anugerah, bisa juga kita bilang ujian. Jadi yang namanya anugerah dan ujian itu ibarat dua sisi mata koin, ya, nggak pernah berpisah. Jadi wajib kita selalu waspada, wajib kita menghilangkan keakuan. Karena mungkin ada di antara kita yang ya kalau dibilang ada sebuah, ya dibilang bisa maunah, bisa karomah, ya. Ketika kita tulus mendoakan, makbul. Tetapi kebanyakannya itu nggak bisa untuk diri sendiri, tapi hanya bisa untuk orang lain, ya kan? Kita doakan orang lain, wah jadi langsung makbul, langsung aku tinggal bilang kun jadi. Tapi kalau kita untuk diri sendiri ya nggak dapat. Rahasianya ada di keikhlasan. Kenapa ya Bang? Kalau untuk diri sendiri aku minta jarang Bang dapat. Tapi kalau untuk orang lain makbul. Ya disitulah perbedaannya, rahasianya adalah ketika kita untuk orang lain kita ikhlas, kita tulus.
tidak ada kepentingan diri. Tapi ketika minta untuk diri, nah itu terkadang nafsu kita yang minta. Makanya jarang yang makbul. Jadi ya banyak juga dari pengalaman-pengalaman teman-teman, saudara-saudara kita ya. Terkadang ibarat kata energinya itu energi Nabi Khidir ya. Seperti apa itu sifat Nabi Khidir, ciri Nabi Khidir? Kemana ia berpijak maka tanah itu akan hijau. Ya, maknanya menjadi rahmat pada sekitar. Jadi dimanapun dia berada, ya jadi hijau. Nah, begitu pula orang-orang yang dekat kepada Allah, dimanapun dia berada pasti berkah. Nah, contohnya, ya kita ahli zikir, kita senang zikir. Ya dimanapun kita berada ya tidak menutup kemungkinan ya menjadi berkat. Kita sholat di rumah tante kita ya. Ya mungkin kita termasuk orang-orang yang Allah sayangi gitu. Jadi ketika kita meminta, berdoa, ya Allah kabulkan. Jadi di sini ada dua pesan yang hendak saya sampaikan. Pertama untuk Bang Aldi, yang satu lagi untuk tantenya. Untuk Bang Aldi, tolong dijaga jangan sampai merasa aku. Merasa aku di sini terkadang ya ketika Allah memberikan anugerah, karunia, terlintas itu aku. Maknanya keakuan diri. Ya. Ada orang-orang yang karena terlalu sering kejadian, di situ dia merasa aku. Salah satu contoh misalkan di mana kita makan, kita pergi ke warung makan, warung itu sepi. Ketika kita mulai datang di warung itu, kita makan di warung itu, tiba-tiba jadi ramai. Nah, karena terlalu sering, di situ kita merasa bahwa kita lah yang membuat warung itu ramai. Ya, itu juga keakuan diri, itu juga ego. Jangan sampai merasa aku. Memang ada sebagian orang yang ketika dia singgah, kemana dia datang, kemana dia berkunjung, dia sering mendoakan tempat itu. Ya. Makanya, nah kalau itu terlalu sering dan di situ kita merasa aku, ya itu bahaya. Nah, nanti kita lihat aja ya, sebentar lagi ini pasti ramai. Begitu kita baru datang di warung itu langsung ramai. Memang betul terbukti ramai, tetapi kita tidak melihat Allah. Langsung ramai pengunjungnya. Ya. Wilayah ini bisa anugerah, bisa ujian. Kalau kita di situ bersyukur, terima kasih ya Allah, tempat ini Engkau ramaikan, murah rezekinya. Nah, di situ nggak ada keakuan. Tapi kalau kita merasa setiap aku datang bang ke sini bang, pasti ramai nih kedai. Itu keakuan diri. Ya, bukan lagi kita melihat Allahnya. Begitu juga Bang Aldi, sering sholat di rumah tantenya, jadi murah rezekinya. Jangan sampai ada keakuan. Jangan sampai di situ karena doaku, jangan. Sedangkan kita berdoa saja hakikatnya ya Allah yang suruh. Kenapa Allah suruh? Karena Allah mau memberi. Ya, Allah tuh nggak ada itu istilah main kasih-kasih itu nggak ada. Disuruh minta dulu kita. Kau mau ini mau itu minta dulu sama aku kata Allah. Barulah kita berdoa, kita meminta. Nah ketika meminta makbul. Ya kalau kita bilang dia yang awal, dia yang akhir ya begitu. Gak adalah diri kita kan. Terus yang kedua, tolong ini kalau bisa audionya disampaikanlah kepada tantenya. Ketika kita ditunjukkan kuasa Allah, dimurahkan rezeki kita, ya.
kalau bisa dibilang ya lagi nasib baik lah, lagi bagus rezeki kita, nggak seperti biasanya nih lagi naik daun istilahnya kan. Biasanya penghasilan kita sekian, tiba-tiba rezeki kita meningkat pesat. Di situ juga ada perintah, di situ juga ada amanah. Seharusnya kita luaskan wadah, ya. Mudah-mudahan Bang Aldi udah paham lah yang makna luaskan wadah ini. Ketika Allah memberi rezeki lebih, itu ada hak orang lain. Jangan kita merasa nasibku lagi bagus, rezekiku lagi bagus, ini lagi dapat ini dapat anu bagus lah. Terus kita lupa, kita merasa itu semua untuk diri kita sendiri, ya. Padahal perintahnya adalah ada di situ anu orang lain, hak orang lain. Ya. Jadi makna meluaskan wadah adalah ketika kita dimurahkan rezeki kita berlimpah ruah. Ya Allah, Engkau kasih jatahku banyak. Ini ada hak siapa ya Allah? Kemana aku harus salurkan ya Allah? Di sini siapa yang berhak ya Allah? Nah, seharusnya kita mencari wadahnya. Kita salurkan pada yang Allah kehendaki. Ya. Jadi wilayah ini harus kita peka. Harus kita peka, kita jeli, kita bisa membaca. Jangan dia sangka ketika Allah memberi lebih di situ, wah nasibku lagi bagus, ini untuk diriku semua. Jangan. Ada hak orang lain di situ. Nah, ketika nanti dikasih nih rezeki lebih berlimpah, kita tidak menyalurkan, bisa jadi nanti ke depan harinya minus. Ya. Awalnya biasa-biasa aja nih. Habis itu Allah kasihkan rezeki lebih berlimpah, kita lupa diri. Nah, di akhir cerita nanti akan minus, lebih susah dari sebelumnya. Lebih sulit dari sebelumnya. Karena apa? Kita tidak amanah. Nah, jadi ini wajib disampaikan. Jangan sampai kita lupa diri. Seharusnya kalau orang-orang yang peka, orang-orang yang paham, ya Allah, Engkau memberi lebih, ini maknanya apa ya Allah? Nah, kalau kita udah paham, insya Allah kita akan menyalurkan. Jadi berhubung sini sudah azan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.